Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam siang emang kadang bikin kita sudah lelah, sudah letih, sudah lesu. Tapi saya mau nanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Sekali lagi ya, yang kompak sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih. Seperti biasa, ketika kita mulai pembelajaran, apa yang kita lakukan? Berdoa. Siapa kali ini yang mau memimpin doanya? Siapa? Rifko kayaknya. Oke, silakan Rifko. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Oke, terima kasih Rifko telah memimpin doanya. Siapa yang nggak masuk hari ini anak-anak? Naisila. Naisila tadi kayaknya saya lihat dia pas pagi ya? Ya, sakit. Sakit. Oke, Naisila dan Yakuta. Yakuta sakit juga kah? Tapi pulang atau kemana? Pulang atau kemana? Di pondok. Yakuta, Naisila. Oke, karena kalian hari ini semangat, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Silakan kalian berdiri. Ayo berdiri, Zayana semangat. Lutfi, kenapa Lutfi? Berdiri dan silakan kalian. Zidan berarti di sini. Saya minta laki-laki bergandengan dengan yang laki-laki. Zidan maju ke depan. Mungkin kalian sudah tahu sih ini ice breakingnya. Kita akan bermain ice breaking soal harimau di hutan. Yang tahu nggak? Nah, silakan kalian Nugi, Ratna, dan kelompok sini jadi satu di tengah. Coba di tengah. Sudah. Setelah itu, oh Safira gabung sama yang di belakangnya Safira. Safira gabung dengan di tengah. Lalu silakan kalian begini. Oke. Roro tangannya ada di Zayana. Nah, sip. Lalu sip. Mengikuti ya, mengikuti. Ya, seperti itu. Sip. Sudah? Satu jari ada di jari temannya. Jari kanan ada di jari temannya. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah semua? Nah, ice breakingnya adalah hari ini kita akan main cerita soal harimau di hutan. Tapi sebelum itu saya mau memberikan instruksi dulu. Jadi nanti ketika saya mau bercerita dulu, tapi ketika nanti saya mengatakan sebuah kata yaitu harimau, kalian harus cepat menangkap temannya. Oke? Siap? Kalau dengar kata apa tadi? Harimau. Yang lagi sudah paham? Paham. Satu tangan kiri kalian berusaha menangkap, tapi tangan kanan kalian berusaha untuk menghindar sih. Oke. Fokus. Oke, fokus. Pada suatu hari Hariman pergi ke hutan. Hariman. Pada suatu hari, Hariman pergi ke hutan. Harimau. Kena ya.
Harimau, ayo. Lagi. Harimau adalah sasaran. Harimau adalah sasaran yang hendak ditangkap oleh hariman. Hariman. Tiba di hutan, hariman bersama harimin. Harimin. Tiba di hutan, hariman bersama harimin melihat anak hariman. Hariman. Dan hariman pun segera memburu harimau. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Wah, keren. Oke, sedikit lagi. Tetapi ternyata harimin tidak membawa senjata yang lengkap. Lengkap loh, Feris. Pada akhirnya harimau pun kabur. Siapa lagi yang dapat? Gak ada yang dapat? Oke. Harimau pun kabur. Hariman kecewa. Hariman pun kecewa karena harimin lupa dengan senjatanya. Mereka pun pulang tanpa harimau yang diinginkannya. Siapa yang sempat dapat tangan? Siapa yang sempat dapat? Farin sama Rifko. Oke, berarti masih fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sempat terkecoh ya, karena ada hariman, harimin, harimau. Hartono kata. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau tanya, kita kemarin belajar soal apa sih? Sosiologi. Oke, Zayana, sosiologinya apa, Zay? Oh ya, nggak masuk ya. Apa? Perbedaan sosial. Apa sih yang kita pelajari? Spesifiknya apa spesifik? Stratifikasi. Ada berapa sifat stratifikasi? 3. Apa saja? Tertutup, terbuka, sama campuran. Oke. Nah, jadi begini. Kalau kita itu sudah mempelajari soal kelompok sosial, perbedaan sosial, sifat stratifikasi, maka hari ini kita itu akan membahas soal partikularisme dan universalisme. Ada yang sudah membaca apa itu partikularisme dan universalisme kelompok? Di halaman berapa tuh? 58. Nah, oke. Ada di halaman 58, silakan semuanya dibuka. Kita hari ini akan belajar soal partikularisme dan universalisme kelompok. Yang mana ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama adalah peserta didik akan mengkategorikan sikap partikularisme kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sikap universalisme kelompok dalam masyarakat itu seperti apa. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil hipotesis terkait dengan sikap partikularisme dan universalisme dalam masyarakat. Hipotesis itu apa? Ada yang tahu nggak? Dulu kita pernah belajar penelitian sosial di kelas 10, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi kalian nanti itu akan menduga-duga kira-kira sikap partikularisme dan universalisme itu ada nggak sih di masyarakat? Seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ya. Next. Nah, sebelumnya saya mau memberikan pengantar dulu bahwa sikap partikularisme adalah sikap seseorang atau kelompok itu mementingkan kelompoknya sendiri di atas kelompok bersama. Jadi yang pasti di masyarakat itu kan ada golongan-golongan tertentu kan? Seperti kemarin ada perbedaan ras, agama. Oke, bisa dicatat dulu. Jadi partikularisme lebih identik dengan sikap egoisme. Yang mana sikap partikularisme ini cenderung negatif atau positif berarti? Negatif, pintar. Nah, sikap partikularisme dalam masyarakat itu sangat banyak sekali. Contohnya adalah saya memberikan 5 contoh ini. Ayo kita baca bersama-sama, coba
Siapa ya? Lutfi, etnosentrisme. Di situ apa etnosentrisme? Kelihatan tidak? Etnosentrisme. Tidak kelihatan ya? Roro kelihatan nggak? Ya, gimana Ro? Memandang kebudayaan sendiri lebih baik dan unggul daripada kebudayaan lain. Iya, benar. Jadi anak-anak, etnosentrisme itu memandang kebudayaan sendiri lebih baik dan unggul daripada kebudayaan kelompok. Seperti yang dulu kita sudah membahas ya. Ini berkaitan dengan suku dan budaya di Indonesia. Menganggap bahwa suku Jawa itu lebih, karena kita lebih dominan misalnya. Oh, berarti suku Jawa itu lebih baik daripada suku yang lainnya. Berarti itu maksudnya di etnosentrisme. Seperti itu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh etnosentrisme seperti apa? Ada? Oke. Kalau chauvinisme itu berarti memandang rendah bangsa atau negara lain. Biasanya siapa yang suka K-pop? Dayana. Siapa yang hatersnya K-pop? Pul. Iya, Roro. Biasanya kita itu memandang kayak Korea. Apalagi kalau teman kita suka Korea, biasanya diolok-olok apa? Plastik. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk chauvinisme. Plastik. Terus apa lagi? Apa lagi ya kalau Korea itu ya? Plastik. Iya, laki-laki pakai make up kayak gitu kan biasanya kan. Itu seakan-akan kita itu dalam Korea itu semuanya ya semua plastik seperti itu. Semua itu operasi plastik padahal kan enggak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sikap partikularisme chauvinisme. Lalu primordialisme itu memegang nilai-nilai yang ada di lingkungan pertamanya. Seperti yang biasanya saya memberi contoh, lingkungan pertama kita, Zayanah, itu apa? Kita lahir di kota apa? Malang. Kebanggaan apa yang dibawa, yang dimiliki oleh kota Malang? Arema kan, kita Aremanita banget kan. Sehingga kita kalau melihat supporter lain itu kayak apa ya? Apa? Sepele. Kayak sebel. Itu termasuk dalam primordialisme. Feris ya, Feris Aremanita juga ya. Bidadari Tribun katanya. Mahya apa Mahya primordialismenya? Bonek. Tapi kan sekarang sudah berdamai kan kita? Aremanita dan terus separatisme. Kalau separatisme itu sikap memisahkan diri, bener. Seperti misalnya Timor Leste waktu itu memisahkan diri dari Indonesia, itu bentuk dari separatisme seperti itu. Sambil dicatat ya. Lalu yang kelima, nepotisme. Apa itu nepotisme? Ini yang paling sering didengar sih, nepotisme. Perbuatan melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dulu ada, kalau sekarang saya nggak tahu ada nggak sih sekarang nepotisme? Contohnya seperti apa sih nepotisme? Kayak misalkan bapaknya ini presiden. Terus, oke, saya jadikan anak saya ini menjadi menteri, seperti itu misalkan. Itu termasuk dalam nepotisme. Jadi, orang-orang yang ada di pemerintahan itu ya, keluarganya dia sendiri, kayak saudaranya. Kayak seperti itu termasuk dalam bentuk nepotisme. Sekarang masih ada nggak di Indonesia? Ada. Contohnya kayak gimana contohnya? Puan Maharani. Oke. Lanjut ya. Lalu yang terakhir adalah rasisme. Ada yang tahu nggak rasisme ini apa? Ini gampang. Apa itu? Cai. Rasis. Kepercayaan apa? Iya. Rasisme itu dasarnya adalah ras, yaitu bagaimana seseorang itu memandang ras lain atau jenis warna kulit lain itu lebih rendah daripada kita. Seperti itu. Kita cenderungnya apa sih kalau Indonesia itu? Kulitnya apa warnanya? Sawo mateng, sawo langsat kayak gitu ya? Sawo mateng seperti itu. Nah, ini juga pernah terjadi di Amerika, namanya politik apartheid, di mana orang-orang waktu itu menganggap bahwa orang putih itu berarti dia itu suci dan lebih baik daripada orang-orang yang hitam. Ada, emang ada seperti itu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nah, kalau universalisme itu berarti apa? Kan partikularisme itu kan lawan dari universalisme. Kalau universalisme itu seperti apa berarti?
Apa? Gimana? Utamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama. Ada lagi? Mana Nisma? Kalau universalisme berarti apa nih? Menyeluruh. Oke, pinter. Nah, saya akan menayangkan sebuah video. Nanti saya akan minta pendapatnya siapa ya? Mahya, boleh ya Mahya ya? Mesti lempar-lemparan di Bulino. Oke, sudah tertampil. Silakan coba amati video berikut ini. Oke, ada yang tahu nggak itu tentang apa videonya? Rasisme, bener. Di situ mungkin kalian juga pernah lihat ya di media massa atau media sosial bahwasanya akhir bulan ini itu Disney itu mengeluarkan sebuah teasernya Ariel. Tahu nggak Ariel yang mermaid itu? Yang biasanya dulu kalian pas TK itu pakai tasnya. Nah, mermaidnya itu kan dia memiliki rambutnya warna merah dengan kulit putih dan apa itu? Ekornya itu warna apa? Hijau ya. Nah, ternyata barusan ini ketika Disney itu mengeluarkan teaser tentang Ariel live action, itu ternyata netizen itu ada beberapa yang kecewa, menimbulkan pro kontra. Kenapa? Karena iya benar, tidak sesuai dengan masyarakat, keinginan masyarakat. Ternyata Arielnya ini kulitnya berwarna hitam seperti itu. Nah, sehingga ada gerakan-gerakan atau tagar-tagar di Twitter itu not my Ariel gitu. Jadi kayak itu tuh bukan Arielku itu warnanya putih seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari rasisme. Tapi ada yang mengharukan juga dari kejadian ini. Apakah itu? Ada ibu-ibu di luar sana itu yang memvideo anaknya ketika mereka itu tahu bahwa Arielnya itu kulitnya berkulit hitam seperti mereka. Ayo kita lihat reaksi mereka seperti apa. Jadi ini adalah video ketika si anak itu tahu kalau Arielnya itu berkulit hitam. Mereka itu excited sekali. That's me, right? You're like me. Are you crying, Day? Nah, melihat tagar-tagar yang bermunculan di Twitter soal not my Ariel, berarti rasisme itu masih ada nggak sih? Masih ada.
mungkin tidak nggak semasif waktu dulu ya, waktu dibedakan. Oh, kalau misalkan orang hitam itu toiletnya yang ini, yang putih-putih itu yang di sini yang lebih bagus. Mungkin enggak, tapi kan dari keseharian kita seperti melihat bahwa kulit hitam itu jelek ataupun buruk, itu kan berarti mereka sudah ada rasisme di dalam hatinya. Seperti itu. Oke, nah bagaimana pendapat kalian? Saya mau minta pendapat dari Amelia. Bagaimana pendapat Amel soal video tersebut terkait dengan rasisme? Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan karena yang putih tidak harus yang hitam tidak harus jelek, karena yang hitam juga bisa cantik. Dari video tadi itu kayak terlalu membedakan yang jelek yang hitam itu jelek dan yang putih itu lebih baik, padahal nggak gitu, semuanya itu sesuai dirinya masing-masing. Oke, terima kasih Amel dan Rizva sudah memberikan pendapat. Jadi benar sekali ya, karena kan kita terkonstruksi selama ini tuh gini. Kita itu kenapa kok ada fenomena seperti itu? Karena kita kan terkonstruksi bahwasanya kalau princess itu harusnya dia itu putih. Kita terkonstruksi kayak gitu. Jadi masyarakat itu menilai bahwa oh ini nggak sesuai. Seperti itu. Berarti ini bukan princess kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa tindak lanjuti dalam LKPD. Nanti saya akan membagikan kalian sebuah LKPD dan kalian harus mencari kira-kira apakah ada sikap partikularisme dalam lingkungan sekitar kalian. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, oke. Saya mau membagi kelasnya menjadi 4 kelompok. Silakan kalian langsung berkumpul bersama kelompok masing-masing. Sudah kan? Oke, silakan. Saya memang sengaja laki-laki tak jadikan kelompok sama laki-laki. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Zayanah, Amel, Nugi, Naila, Farin, kelompok 3. Oke, perhatikan dulu sebelum Chromebooknya digunakan. Saya mau memberikan instruksi terlebih dahulu. Kita hari ini akan menganalisis tentang apakah ada sikap partikularisme atau justru universalisme. Jadi kalian harus mencari kecenderungan yang ada di dalam masyarakat, yang mana masyarakatnya ini akan saya bagi. Jadi untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya Mahya, kalian harus menganalisis sikap partikularisme dan universalisme yang ada di Pondok Putra. Oke? Lalu kelompok 2, kelompok Ratna, ini coba analisislah sikap partikularisme dan universalisme yang ada di Pondok Putri. Lalu selanjutnya kelompok 3, kelompok Zayanah, coba analisislah partikularisme dan universalisme di lingkungan sekolah kalian. Sekolah ya. Lalu yang terakhir kelompok 4, Rifko, Feris, Roro, Naisila, dan Lutfi, coba analisislah ini di lingkungan mbak-mbak mahasiswa. Jadi pondok mbak-mbak mahasiswa. Seperti itu. Oke, saya akan bagikan LKPD untuk kalian. Nah, oke, mohon perhatian lagi. Mohon perhatian. Hari ini selain menganalisis, halo, perhatian. Selain kita akan menganalisis sikap partikularisme dan universalisme yang ada di lingkungan masing-masing, kita juga akan mengisinya hasilnya itu di Padlet. Jadi silakan kalian mengakses Padlet yang ada di LKPD itu. Di bawahnya ada tulisan link Padlet, silakan kalian buka. Coba dibuka dulu. Sudah bisa dibuka?
Kenapa? Webnya ada di bawah itu loh, di bawahnya tulisan. Coba lihat dulu. Coba perhatikan di layar saya. Itu contohnya. Jadi di situ kan ada Padlet. Nah, tugasnya itu ada di yang warna hijau. Amatilah kecenderungan sikap partikularisme. Nah, nanti kalian bisa baca. Lalu cara menjawabnya seperti apa? Seperti kotak yang ada warna ungu. Ini saya kasih contoh hipotesis sikap masyarakat Sedayu dalam perbedaan kelompok. Masyarakat Sedayu memiliki kecenderungan sikap partikularisme. Ternyata lebih cenderung negatif atau positif? Negatif. Kenapa kok seperti itu? Karena masyarakat Sedayu terdiri dari berbagai macam diferensiasi suku dan agama. Juga terdapat stratifikasi kekayaan sehingga rawan timbulnya etnosentrisme. Nah, kalian juga harus menduga kira-kira di lingkungan kalian masing-masing itu lebih banyak partikularisme atau universalisme sih? Kalian ambilnya dari apa? Seperti itu. Apa alasan kalian itu hipotesisnya seperti itu? Nah, nanti kalian menjawabnya caranya gimana? Di sini ada tombol warna kuning ya, tambah. Itu bisa kalian tambah. Jadi masing-masing itu menambahkan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 itu bisa menambah. Lalu ditulis hipotesis sikap partikularisme dan universalisme Pondok Putra. Seperti itu contohnya. Lalu dihipotesis apa? Kira-kira seperti apa? Oke, gimana? Apakah ada yang sudah? Ya, jadi saman diskusi saman tentang apa? Sekolah ya. Nah, kira-kira partikularisme atau universalismenya yang lebih banyak? Partikularis. Di sini loh, Rek. Kelompoknya 5 kan? Di sini. Di masa sini kerjainnya. Gimana? Sudah? Pondok apa? Putri ya di sini ya? Hipotesis itu dugaan sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan saman mewawancarai. Dan itu pakai video ya. Sudah tahu kan? Videonya cuma 30 detik aja nggak apa-apa. Ini saman apa? Pondok? Bapak. Kok bapak sih? Nah, saman melihat dari mbak-mbak itu kira-kira mereka tuh sikapnya lebih cenderung negatif atau positif? Ya berarti dilihat kira-kira partikularisme ada nggak rasisme di sana? Di sana ada perbedaan nggak tapi budaya suku gitu? Nggak tahu. Itu loh bapak. Iya itu mbak. Ya berarti dugaan sementara aja kan, yang namanya dugaan kan nggak selalu bener kan, nggak apa-apa. Nanti akan kita buktikan di pertemuan selanjutnya seperti apa. Nanti Saman akan mewawancarai mbak-mbak itu kayak gimana. Kira-kira kalau dugaan dari kelompok kayak gimana dugaannya sih? Didiskusikan ya. Gimana? Gini dulu. Iya. Judulnya sini dulu. Sikap partikularisme ya tulisannya. Sikap hipotesis sikap partikularisme. Kita hipotesis sikap Hipotesis sikap partikularisme universalisme. Gimana? Ya. Ditulisin hipotesis ya, hipotesis gitu. Apa harus dari budaya? Apa boleh dari kelompok? Kalau etnosentrisme itu harus budaya. Misalkan seperti apa pengennya? Kan nanti SMP sama SMA kan Bu ya. Iya. Itu sama-sama nakalnya, tapi nakalnya itu beda. Kayak soalnya saya dulu kan pernah jadi anak SMP sini. Saya dulu nganggap mbak itu memang peraturan terlalu gampang. Terus saya sekarang jadi anak SMA. Saya lihat anak SMP itu kayak anak SMP sih bocil-bocil, jadi kayak merasa yang baik. Itu termasuk termasuk sikap partikularisme sih. Tapi kalian tuh juga bisa loh browsing. Kan sikap partikularisme itu kan tidak berpatokan pada 5 yang tak jelaskan tadi kan. Ada juga misalkan konflik atau apa, atau kecemburuan sosial. Itu kan sebenarnya kecemburuan kan, kayak arek SMA kok enak kayak gini, kok aku enggak. Itu kan termasuk partikularisme karena cenderung sifatnya
negatif dan didasari oleh apa? Perbedaan kan, perbedaan pendidikan kan. Nah itu termasuk juga. Tapi nanti cari dulu kata-katanya itu termasuk apa sih gitu. Konsepnya itu apa sih? Atau kecemburuan atau konflik atau apa? Oke. Oke. Sebenarnya itu gini, sikap partikularisme itu nggak melulu soal 5 ini loh. Gitu. Ini tuh cuma sebagai contoh. Tapi kan sikap negatif dalam masyarakat itu kan banyak banget kan. Ada kecemburuan sosial, ada konflik-konflik itu kan juga bisa jadi partikularisme. Nah, kalau menurut saya itu juga termasuk konflik, termasuk kecemburuan juga, terus termasuk prasangka. Prasangka itu juga termasuk egoisme, itu masuk partikularisme. Jadi kalian jangan terpatok pada oh berarti harus 5 ini, enggak seperti itu. Yang penting ditulis di sana. Kalau menurut kalian itu emang cenderungnya itu ke partikularisme karena gini. Oke, gimana? Boleh browsing ya, boleh browsing juga di internet. Kira-kira sikap-sikap negatif karena perbedaan itu apa aja? Feris, kenapa Feris? Aman sih kalau tak? Ngantuk. Aman les tak? Hah? Les. Nah, Bu, ini asli. Judulnya berarti. Hipotesis, sikap, mahasiswa santri ya? Gimana yang nulisnya? Santri mahasiswa putri. Oke, sip. Oke, gimana sampean yang Pondok Putra? Menurut sampean banyak partikularisme atau universalismenya? Partikularisme. Contohnya seperti apa partikularismenya? ASCII sama saya. Heeh. ASCII berasal dari Jawa. Saya dari Jawa. Ya, terus Ini mengunggulkan kelompoknya. mengulu-ulukan, Mengunggulkan. mengunggulkan. Ya, Berarti etnosentrisme ya kalau kayak gitu. Tapi emang beneran ada. 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 Ada Bu, ada Bu. Ya berarti ditulis di situ. Iya, ini mau Oh ya, nanti ini ya, nanti kita itu nggak hanya mandek di sini, tapi juga kita akan wawancara. wawancara siapa? Wawancara wawancara yang ada di Pondok Putra, tergantung sampean maunya siapa. Yang sekiranya bisa menjawab kira-kira ini ada partikularisme universalisme enggak ya? Setelah itu kalian Iqbal. kasih siapa? Ini. Iqbal siapa? Iqbal kelas 10. Ya, Masa dia dibully sih? enggak. Ya. Enggak. Samcek aman, samcek. Bos. Aman. Nanti bikin video juga ya. Pakai apa, Bu? Pinjemin. Enggak, Bu. Biasanya sampean bikin story. Video itu kolase gitu pas sampean lagi persiapan, terus pas lagi wawancara atau foto-foto kelompok, pas lagi ngapain gitu, lagi belajar. Ditampilkan pakai video, pakai musik yang paling enak ya, Mahya ya. Kreatif. Hah? Tempat di pondok, karena kan ini kan Pondok Putra. Ini mana? Ya boleh. Ada anak-anak cowok kan di sini. Anak IPA juga boleh diwawancara. Dalam sebentar. Gimana? Coba lihat. Wow, ada gambarnya guys. Anyar iki foto rek. Udah gini aja nggak apa-apa. Kan masih dugaan. Tapi nanti itu kalian harus membuat video dan juga mau wawancara. Jadi setelah ini kita itu nanti akan wawancara. Jadi nanti besok saya mau minta hasil wawancara kalian. Kita mau wawancara siapa? Terserah. Yang penting ada di lingkup SMA. Entah itu atau ini atau Pak Jumur. Boleh banget. Dan ketika sampean itu mau wawancara, itu di video sedikit aja nggak apa-apa. Nanti di kolase kayak video TikTok gitu. Oh, yang itu 30 detik. Jadi nanti kolase pas sampean lagi ngapain, nanti ditayangkan Nanti di. kita butuh HP dong, Bu. Iya. nanti pasti dikasih waktu cuma 2 jam, Bu. Ya berarti kalau begitu yang misalkan gini.
saya pakai HP ini Zayana dulu, terus pas ngedit baru bareng-bareng gitu. Kalau menurut saya kan kalau di sekolah kan nggak semua ngerekam kan. Iya, iya, iya. Baik, triknya kelompok gimana biar Iya sih. maksimal 30 detik aja biar nggak terlalu banyak. Nanti akan kita tampilkan sebelum presentasi seperti itu. Ini loh prosesku lagi pengumpulan data kayak gitu. Nah, boleh dicicil apa sih yang mau ditanyakan nanti ke guru-guru. Kalau guru-guru kayaknya cocoknya Pak Jumhur sih, kan Pak Jumhur kan tatip ya. Tahu sih tanahnya. Heeh. Tadi LKPD-nya mana? LKPD-nya juga diisi loh. Kenapa? Publikasi. Ya, publikasikan. Merokok. Pengering. Pengering sih bikin kan emak-emak kan. Oh, iya. Enggak. Aku sih ngomong. Oke, gimana? Iya, bener. Pinter, gitu aja. Sip. Setelah itu, semua sudah selesai mempublikasikan, kita akan mempresentasikannya. Iya, benar. Oh iya, kelompok. Nanti ini ya, setelah kita ini sudah selesai, nanti untuk minggu depan, ini kan hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, nanti harus dibuktikan kan. Berarti caranya bagaimana mengumpulkan data? Atau kita mau istilahnya observasi atau wawancara kecil-kecilan seperti itu. Nah, di situ kalian harus wawancara karena ini pondok putri ya. Jadi orang-orang yang ada di pondok, entah itu pendamping atau anak SMP, SMA itu terserah sampean. Nah, terus ketika sampean itu lagi proses wawancara dan pengumpulan data, itu harus di video. Nah, nanti saya minta videonya itu dikolase gitu, dikasih musik dan dibatasi waktunya 30 detik. Jadi 30 detik itu lagi apa selat seperti itu. Kayak video TikTok biasanya anak-anak gitu. Bisa? Oke. Sudahkah? Mari kita lihat dulu apakah semua sudah mempublikasikan. Wah, ternyata sudah ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. Kurang 1 kelompok lagi, kelompoknya. Nah, silakan yang sudah selesai duduk di bangkunya masing-masing. Kita akan presentasi sebentar lalu kita akhiri. Sudah selesai? Oke, kita kirimkan 1 perwakilan kelompok saja ya nanti ya. Siapa yang presentasi? 1 saja. Sudahlah kelompok. Oke, publish saja nggak apa-apa. Oke, sudah semua. Silakan Chromebook-nya dipinggirkan terlebih dahulu dan duduk sesuai dengan yang tadi. Silakan duduknya berdua ya. Berdua. Kursinya dibereskan terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke materi presentasi. Tidak ada yang bermain Chromebook lagi ya, dimatikan. Tidak ada yang bermain Chromebook lagi. Ayo, Feris. Dimatikan, Feris. Sudah mati? Yakin? Sini, taruh sini. Oke, sip. Nah, silakan perwakilan dari kelompok. Dari siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau gimana? Atau cowok dulu ya? Oke, silakan kelompok 1. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dugaan sementara atau hipotesis yang telah dibuat bersama kelompok. Ayo silakan, siapa? Oh, Aski. Ayo Aski, jangan malu-malu Aski. Aski nervous, ada Ferry soalnya. Muternya jauh banget.
Oke, sebentar sini dulu. Tak kasih mikrofon. Jangan gitu. Sini dulu, sini dulu. Ya Allah. Saya dari kelompok Ya. visi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hipotesis sikap partikularisme santri putra dalam perbedaan kelompok. Jadi, santri putra lebih cenderung memiliki sikap partikularisme karena santri putra terdiri dari berbagai macam diferensiasi, yaitu ras, suku, dan budaya. Sehingga dapat menimbulkan sifat etnosentrisme. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompok 2. Siapa nih? Nah, Arisfa. Ayo Arisfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hipotesis sikap santri SMP SMA Pondok Putri Sabilur Rasyad. Santri memiliki kecenderungan sikap egois yang juga termasuk partikularisme, bahkan terbentuk dalam kelompok besar, yaitu kelompok SMP dan kelompok SMA. Meskipun satu yayasan, selalu ada perbedaan pendapat dari santri SMP ataupun SMA, dan mereka merasa pendapat mereka masing-masing benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan dari kelompok 3. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hipotesis sikap siswa-siswi SMA Islam Sabilur Rasyad dalam perbedaan kelompok. Siswa-siswi SMA Islam Sabilur Rasyad cenderung memiliki sikap partikulisme karena siswa-siswi SMA ISGA terdiri dari 3 angkatan, sehingga rawan menimbulkan etnosentrisme dan rasisme. Etnosentrisme yaitu membanggakan setiap angkatannya, dan kalau rasisme setiap event-event mereka kayak merendahkan angkatan lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan semuanya. Jadi sudah 3 kelompok yang presentasi. Selanjutnya adalah kelompok dari 4 ya. Kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil hipotesisnya. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 4. Oke. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 4, yaitu hipotesis sikap santri mahasiswa putri. Santri mahasiswa putri cenderung memiliki sikap partikularisme karena ia merasa senior daripada santri SMP SMA, dan lebih ke sikap egoisme sehingga sering terjadi konflik antar keduanya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih 4 kelompok telah mempresentasikan hasil hipotesisnya. Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini? Silakan Zayana. Partikularisme itu mengutamakan kepentingan pribadi, terus memandang unggul kebudayaan sendiri. Jadi itu saja. Itu saja. Oke, terima kasih Zayana. Kalau universalisme itu apa? Coba siapa ya? Ibu. Oke. Roro, silakan Roro.
Universalisme itu kelompok yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi itu cenderung positif sama negatif? Oke, terima kasih Zayanah dan Roro telah menyampaikan pendapatnya. Amel sama Naila, yuk bangun. Kita mau mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan moral lesson dulu. Jadi dengan kita belajar soal sikap partikularisme dan universalisme, setidaknya kita itu bisa menghindari itu. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang menyebalkan di dalam masyarakat atau di dalam kelompok. Meskipun kita berbeda, tapi kita tetap harus bertoleransi. Lalu selanjutnya, dengan kalian membuat hipotesis, kalian nanti akan membuat sebuah wawancara, yang mana itu nanti saya akan meminta output berupa video 30 detik kolase, jadi digabung-gabung, dan menggunakan musik yang keren, yang sekiranya tidak membosankan, oke? Oke, selanjutnya, karena kalian sudah tadi sudah membuat hipotesis itu apa tadi? Dugaan sementara. Maka ketika kalian itu melakukan wawancara, apa sih yang bisa kalian ambil moral lesson-nya? Bahwa ketika kita itu menduga sesuatu itu terjadi dalam masyarakat dan kita mewawancara, setidaknya saat itulah mungkin dalam kehidupan kalian pertama kalinya membuktikan sesuatu, mencari kebenaran dengan tangan kalian sendiri. Ketika kita mewawancara kan berarti kita mencari kebenaran ya. Mungkin ini pertama kalinya kalian melakukan wawancara dan mencari kebenaran dari tangan kalian sendiri. Saya harap nanti tugasnya lebih baik dan saya yakin karena nanti videonya juga pasti keren-keren, apalagi ya tiktokers pasti jedak-jeduk ya kayaknya ya videonya. Oke. Oke, untuk ke depan berarti kita akan ngapain tadi? Mengambil video wawancara, melakukan wawancara juga nanti akan verifikasi apakah ini ternyata hipotesis kalian yang sudah ada di page ini benar atau ternyata salah, seperti itu. Nanti kita buktikan di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan kebermanfaatan selama kita hari ini belajar di sekolah. Oke, kafaratul majelis mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.